Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini adalah channel YouTube saya, yaitu Aldi Nurdiansyah dari kelas 10 RPLB nomor absen 2. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, channel belajar bersama Aldi. Ini adalah video pertama aku di YouTube. Jadi aku mau kenalan dulu nih sama teman-teman biar teman-teman tahu siapa yang ada di balik layar. Nama aku Aldi Nurdiansyah, biasa dipanggil Aldi. Dan di channel ini nantinya aku akan bakal sering banget sharing seputar dunia teknologi, khususnya komputer, software, tips and tricks, sampai ke tutorial ringan yang pasti bermanfaat untuk teman-teman. Kenapa kok aku bikin channel ini? Karena aku ini tahu banget banyak orang di luaran sana yang masih bingung kalau ketemu masalah teknis, apalagi soal komputer. Padahal sebenarnya kalau dijelasin dengan cara yang simple, step by step, itu bisa jauh lebih gampang dipahami dan nggak bikin pusing. Jadi, lewat channel ini, aku pengen bantu teman-teman semua supaya lebih gampang belajar teknologi. Dan semoga bisa jadi solusi kalau kalian lagi butuh tutorial. Oh iya teman-teman, vid- karena video pertama, aku juga pengen minta dukungan kalian. Caranya gampang banget. Cukup klik tombol subscribe di bawah, nyalain lonceng notifikasinya, dan kasih like kalau videonya bermanfaat. Jangan lupa juga buat share ke teman atau keluarga kalian yang mungkin kalau butuh tutorial seputar komputer. Support kalian bakal jadi semangat besar untuk aku. Nah, di video perdana aku ini aku bakal pilih topik yang menurut aku paling sering dicari dan penting banget ya teman-teman, yaitu tutorial instalasi Windows yang simple dan gak ada kata ribet. Aku bakal jelasin langkah-langkahnya dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi meskipun kalian baru pertama kali coba, insya Allah tetap bisa ngikutin. Tapi sebelum masuk ke inti tutorial, aku pengen kasih tahu dulu kalau ada yang masih bingung atau ada step yang kelewat. Kalian bisa langsung tulis saja pertanyaan di kolom komentar. Aku akan usahain baca atau bisa aku balas kalau ada waktu dan biar kita bisa belajar bareng. Dan kalau kalian punya request tutorial lain, tulis juga ya. Oke, sekarang tanpa berlama-lama langsung kita ke tutorialnya. Oke, yang pertama ini nanti akan muncul layar kalian hitam sementara ya. Nanti ada titik-titik. Nah, langsung ada tombol Windowsnya atau logo Windows. Maaf. Nanti kalian akan ditunjukkan ke sini, ke Windows Setup ini. Di sini ada 3 opsi yang harus kalian pilih. Yang pertama yang paling atas itu bahasa, yang kedua itu waktu, dan yang terakhir itu adalah tipe keyboardnya. Iya teman-teman, di sini kalian harus benar-benar cermat ya teman-teman dalam memilih yang akan kalian inginkan. Di sini di bahasa saya memasukkan Inggris, untuk waktu saya akan ketik manual saja. Di sini saya mencari Indonesia. Nah ini untuk tipe keyboard US. Dan kalau sekalian sudah mantap, kita langsung next. Ada tampilan install now, ini tekan. Layar akan berupa setup is starting ya teman-teman. Nah kemudian di bagian ini ada Windows meminta pada key. Jika kalian tidak punya, I don't have. Nah di sini teman-teman, ini juga penting teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke tahapan pemilihan edisi Windows, di sini saya mau memilih Windows 10 Pro saja. Di sini ada banyak pilihan teman-teman, seperti Windows 10 Home, Pro Education, sampai Pro for Work. Oke, Pro for Workstation ya. Ini saya mau
Windows 10 Pro, kita langsung next. Nah, kita tunggu. Nah, kita di sini langsung I accept ya. Accept, accept. Oke, kita langsung next. Di sini ya teman-teman, di sini kita sudah masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu pemilihan partisi. Di sini kita disuruh menentukan, tapi kok ini saya ulangi saja teman-teman ya. Saya ulangi. Yang kita install no, starting, I don't have. Nah, ini Windows 10 Pro X64. Sebentar. Windows 10. Nah, ini langsung next. Accept. Jadi saya ulangi karena new-nya tidak ada warnanya kuning ya. Nah, di sini itu akan ditunjukkan ke upgrade atau custom. Nah ya teman-teman, nah sebentar, di sini ada dua pilihan, upgrade dan custom. Kalau upgrade ini apa aja namanya, Windows akan terpasang dengan tetap menyimpan semua file. Itu kalau pencet upgrade. Kalau custom itu biasanya paling sering digunakan kalau kita ingin install ulang Windows dengan cara bersih. Di sini saya, nah ini sudah ada. Nah, kita oke. Nah, nah langsung, nah ini sudah ya, kita next. Nah, ini tinggal nunggu saja teman-teman. Ini sudah tahap menginstal Windowsnya. Nah ini dia ya, kalian tinggal tunggu-tunggu saja. Nah ya teman-teman, karena sekalian nunggu, saya mau kasih beberapa informasi saja ya. Kalau sekiranya tidak penting atau mungkin sekiranya lama, karena ini mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 menit saya menjelaskan, sekalian menunggu penginstalan. Nah, kalian bisa skip. Kalau sekiranya menurut kalian penting, kalian bisa pantengin dulu ya. Jadi saya mau beritahu kalau sebelum instalasi ada hal penting yang sering disepelekan, yaitu backup data ya teman-teman. Banyak orang langsung tancap gas install tanpa mikirin file-file penting di drive. Padahal kalau kita pakai opsi custom instalasi, semua data bisa hilang. Jadi langkah bijak adalah simpan dulu file pribadi ke tempat aman, entah itu flash disk, hard disk eksternal, atau cloud storage. Teman-teman, jadi instalasi itu sebenarnya proses menaruh sistem operasi ke dalam perangkat kita ya teman-teman, supaya laptop atau PC itu bisa digunakan. Nah, kalau tanpa sistem operasi itu komputer kita ibarat rumah tanpa penghuninya. Ada bangunan, ada ruang, tapi nggak ada aktivitas di dalamnya. Jadi instalasi ini dibilang pondasi awal biar komputer kita benar-benar siap dipakai. Selanjutnya tadi ada dua opsi, yaitu upgrade dan custom ya. Kalau upgrade itu sistem lama diganti dengan versi baru, tapi file dan program bisa tetap ada. Ini cocok yang buat yang nggak mau ribet setup ulang. Tapi kalau di custom itu ibarat bikin halaman baru, bener-bener tanpa sisa-sisa Windows lama ya teman-teman ya. Custom biasanya dipilih kalau laptop atau PC itu sudah terasa berat, penuh, error, atau kita memang mau fresh start. Ya, itu mungkin beberapa informasi ya. Kita lanjut pantengin dulu lagi installing Windowsnya itu. Ini sudah hampir selesai teman-teman ya. Sudah mau selesai, dikit lagi ya. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini tinggal nunggu karena lama, saya percepat saja teman-teman. Nanti setelah ini kita akan memilih region atau wilayah kalian. Bentar, ya tunggu. Nah, ini saya milih Indonesia, tipe keyboard US. Kita skip saja teman-teman tutorial keyboardnya.
Kita tunggu dulu lagi, nanti akan kita dikasih dua pilihan setup pribadi atau setup organization. Di sini kita tunggu dulu karena masih agak lama. Nah setelah ada tulisan just a moment, nah setelah just a moment nanti kita ditujukan ke dua pilihan, yaitu nah ini kalau kalian untuk penggunaan pribadi dipakai sendiri itu kalian bisa setup for personal. Kalau untuk kantor, sekolah, organisasi itu yang setup for an organization. Saya pilih setup for personal. Di sini teman-teman, Microsoft meminta Anda masuk dengan akun Microsoft, email, Outlook, Hotmail dan lain-lain. Tapi di sini saya bentar, untuk di sini kalau kalian memilih akun lokal atau offline, Windows meminta nama ya, nama pengguna. Setelah itu password tadi, mohon maaf. Nah ini just a moment. Di sini Windows menawarkan sinkronisasi data browser Microsoft Edge ya teman-teman. Di sini kalian memilih privasi settingan nih teman-teman. Di sini saya mau lokasinya saya matikan saja. Kita accept. Setelah ini ada ini, kalian bisa baca sendiri, skip saja saya. Kemudian tinggal, nah ini air hitam hai. Nah ini karena agak lama, saya mau percepat saja karena sebentar lagi mau selesai, sekitar 1 menitan lah, nggak sampai 1 menit kalau saya percepat videonya. Sebentar, this might take several minutes. Kalian bisa artikan sendiri ya, bisa baca-baca sendiri tampilan di sininya ya. Left everything to us, almost there. Nah alhamdulillahirobbilalamin, Windows sudah tertampil, maksud saya ya, sudah tertampil ininya, tampilannya. Nah tapi mohon maaf karena ini cuma tutorial instalasi Windows, saya shutdown saja karena sudah sekian saja ya teman-teman ya. Kita shutdown, mudah bukan? Instalasi Windows itu mudah kalau kalian bisa tahu step by stepnya, itu mudah ya. Testing dan oke. Mungkin itu tutorialnya ya, tutorial instalasi Windows yang simple ya teman-teman. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya teman-teman, selesai sudah ya teman-teman tutorial kita kali ini tentang cara instalasi Windows yang simple dan nggak pakai ribet. Semoga langkah-langkah tadi jelas dan bisa membantu teman-teman semua, terutama yang baru pertama kali coba install sendiri. Kalau ada bagian yang masih bikin bingung atau tadi ada kesalahan atau mungkin ada yang mau ditanyain dan lain-lain, silahkan tanyain saja di kolom komentar teman-teman. Aku usahain insya Allah aku bisa baca dan bisa jawab nanti insya Allah, agar bisa kita belajar bareng ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman untuk klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan kasih like kalau videonya bermanfaat, dan share ke teman-teman, keluarga, kerabat kalian supaya makin banyak orang yang insya Allah terbantu ya teman-teman. Support kalian sangat berarti buat aku supaya aku semangat terus ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Insya Allah bila mana bisa, kita bisa ketemu lagi di video berikutnya insya Allah dengan topik teknologi lainnya insya Allah ya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.